Buku ini adalah novel kedua dari Toshikazu Kawaguchi yang masih berlatar di kafe kecil yang sama, yaitu kafe Funichuli-Funichula. Sebuah kafe dengan urban legend yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa siapapun yang duduk di kursi tertentu bisa kembali ke masa lalu atau masa depan. Namun ya tentu ada aturan ketat yang harus diikuti. Salah satunya mereka harus kembali sebelum kopi di cangkir mereka dingin. Dan ini itu sangat relate dengan novel pertama dengan aturan-aturannya yang ketat. Nah, di dalam buku ini juga ada 4 kisah yang berbeda. Dimana kalau semisal di bagian deskripsi buku di belakang novel itu ada 4, yaitu ada seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabat yang putrinya ia besarkan, seorang putra yang menyesal karena tidak menghadiri pemakaman ibunya, seorang pria sekarat yang ingin melompat ke masa depan untuk memastikan kekasihnya bahagia, dan seorang detektif yang ingin memberikan hadiah ulang tahun pertama sekaligus terakhir bagi istrinya. Dengan latar yang masih sama dan aturan perjalanan waktu yang menurutku tetap mengikat, novel ini mengajak kita merenungkan penyesalan, harapan, dan arti kehadiran seseorang dalam hidup kita. Karena meski masa lalu tak bisa diubah, mungkin secangkir kopi cukup untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Kisah pertama judulnya Sahabat. Kisah ini tuh menyentuh karena menceritakan tentang makna keluarga yang ternyata nggak selalu tentang hubungan darah. Kotaro punya satu alasan kuat buat balik ke masa lalu. Dan cerita yang diceritakan dalam cerita ini menurutku cukup emosional ya. Karena dibalik alurnya yang simple, pertanyaan besar itu, keluarga itu sebenarnya tentang ikatan darah atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu akan dijelaskan dalam cerita ini. Untuk kisah kedua, judulnya Ibu dan Putranya. Beberapa kalian yang mungkin pernah merasa belum cukup buat orang tua, mungkin cerita ini akan relate. Jadi Yukio, karakter dari cerita ini, atau tokoh ya, sangat relate dengan perasaan tersebut. Dia masih kayak punya banyak hal yang ingin disampaikan kepada ibunya, namun semuanya udah terlambat. Dari kisah ini juga kayak kita akan belajar dan dibuat sadar kalau ekspektasi dan kebanggaan orang tua kadang ya jadi beban. Tapi ya di sisi lain ada kehangatan yang bikin pertemuan singkat di kafe ini itu makin terasa lebih spesial. Untuk kisah ketiga adalah kekasih. Biasanya kan cinta itu identik dengan kebersamaan, tapi di kisah ini kita juga diajarkan tentang bagaimana caranya merelakan. Kurata dan Asami itu emang gak punya banyak waktu, tapi setiap detik yang mereka habiskan tetap berharga. Dan di dalam cerita ini juga dijelaskan maknanya kalau semisal gak semua perpisahan harus berakhir menyakitkan. Kadang melepaskan juga salah satu bentuk dari cinta. Yang terakhir, kisah yang keempat, judulnya adalah Suami dan Istrinya. Kadang kita baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah mereka nggak ada.
Jadi ceritanya tentang seorang detektif yang ingin memberikan hadiah kepada istrinya untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Kisah ini juga nunjukin bahwa cinta sejati nggak selalu tentang fisik, tapi lebih ke perasaan yang tetap ada meskipun waktu udah berlalu. Kelebihan dari buku ini, yang pertama adalah temanya emosional dan relatable. Karena kan ada tentang kisah kehilangan, harapan, dan kesempatan kedua yang pada dasarnya itu ada di kehidupan nyata kita. Walaupun nggak semua cerita yang ada di novel pernah kita alami, tapi paling enggak kesempatan kedua itu pasti ada. Kedua, gaya penulisannya hangat dan sederhana. Nah, aku bersyukurnya karena ini adalah novel terjemahan, jadi ini diterjemahkan dengan sangat baik, sangat mudah dipahami, dan menyentuh hati. Ketiga, konsep perjalanan waktu yang unik. Ya tetap karena pada dasarnya ini adalah novel yang masih berlatar pada kafe yang sama, yang masih relate dengan buku sebelumnya. Jadi ya tidak mengubah masa lalu, tapi lebih mengubah gimana cara orang tersebut untuk memaknai cerita ini. Keempat adalah pesan moralnya. Menurutku di novel ini itu pesan moralnya kuat banget sih. Dia ada mengajarkan tentang penerimaan, ikhlas, dan cinta sejati. Terakhir, yang kelima, bacaannya ringan dan menghibur. Sebenarnya buku ini tuh cocok banget untuk seseorang yang lagi mencari cerita-cerita yang menyentuh tanpa merasa kayak terlalu berat. Ya pasti ada bagian cerita yang bikin nangis, terharu, tapi ya nggak terlalu berat banget gitu loh. Kekurangan dari novel ini. Pertama, menurutku ceritanya repetitif ya, karena kan alur dan pola ceritanya hampir mirip dengan buku sebelumnya, buku yang pertama. Kalau semisal baca buku yang pertama mungkin akan dijelasin detail tentang aturan-aturannya dan karakter-karakternya. Untuk yang kedua, karakternya kurang berkembang karena menurutku beberapa tokoh emang kayak datar aja dan kayak kurang eksplorasi. Dan ada beberapa karakter atau tokoh yang udah dijelasin di novel sebelumnya, jadi kayak mungkin harus baca novel yang pertama dulu, tapi sebenarnya menurutku nggak usah sih, karena akan dijelasin secara singkat di buku ini. Ketiga, dinamika di luar kafe kurang dieksplorasi, karena kan fokusnya emang pada kafenya kan. Semua cerita pada kafenya, bahkan aturan dimana ketika meninggalkan kursi maka akan ditarik pada masa kini itu beneran. Jadi kayak fokusnya hanya di kafe, di luar kafe itu kayak kurang. Jadi kayak menurutku dunia di luar kafe kurang hidup aja sih itu. Side story Miki, Kazu, dan wanita bergaun putih. Di tengah suasana kafe yang sering kali menurutku kayak melankolis banget ya, pasti ada satu karakter yang bikin suasananya jadi lebih hidup. Nah, kalau di novel ini itu tuh si Miki, anak dari pemilik kafe yang tingkahnya tuh polos, tapi kadang bikin ngakak gitu loh. Dia emang kayak menurutku kayak angin segar di tengah cerita-cerita yang berat, bikin nangis, terharu. Jadi meski kayak cuman karakternya muncul sebentar atau sekilas di beberapa bagian, tapi kehadirannya tuh bikin kafe ini merasa lebih hidup gitu. Nah, untuk Kazu, barista yang emang dari dulu selalu menuangkan kopi untuk mereka yang ingin melompat ke masa lalu atau masa depan, tapi kali ini tuh ada perubahan besar di mana dia nggak bisa melakukan hal itu lagi.
Dan alasan tersebut akan dijelaskan di chapter terakhir. Dan kayak waktu aku baca bikin kaget. Beneran, oh ternyata seperti itu. Terus untuk yang terakhir, wanita bergaun putih yang bikin aku penasaran di novel sebelumnya, di buku yang pertama, ini siapa, kenapa nggak dijelasin, itu dijelasin. Ternyata di buku yang kedua ini. Dan penjelasan tentang wanita bergaun putih ini itu kayak sepenggal-sepenggal gitu loh. Jadi dari 4 chapter utama, jadi ada beberapa paragraf yang menjelaskan tentang wanita bergaun putih ini. Walaupun secara slow ya. Dan ternyata ada benang merah dengan Kazu. Jadi, kalau semisal kalian penasaran banget tentang siapa wanita bergaun putih ini, mending baca bukunya aja. Kesimpulannya, novel ini masih ngasih vibe yang sama kayak novel sebelumnya, hangat, emosional, dan penuh makna. Tentu, konsep perjalanan waktu di kafe ini itu tetap seru sih menurutku, walaupun polanya agak repetitif. Tapi ya ceritanya tetap berhasil nyentuh hati, terutama soal penyesalan, harapan, dan arti seseorang dalam hidup kita. Rekomendasinya, buku ini cocok banget kok buat kamu yang senang sama cerita-cerita yang heartwarming, refleksi, dan penuh pesan mendalam atau pesan moral yang banyak. Kalau udah baca buku pertamanya dan suka, baca buku ini menurutku akan enjoy sih. Tapi ya kalau semisal kamu tipe yang butuh plot lebih dinamis dan gak repetitif, ya buku ini akan kerasa monoton. Walaupun tetap worth to read ya. Apalagi kalau semisal dibaca sambil ngopi ya, itu pasti vibe-nya makin kerasa. Rating untuk buku ini adalah 7 dari 10. Selamat membaca bagi teman-teman yang ingin membaca. Sampai jumpa di video selanjutnya.